kita ini tak bisa langsung, banyak silap, banyak dosa, banyak salah. Maka bertawasul, ya Allah, aku bertawasul kepada Engkau dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berdoa kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Aku bertawasul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Aku bertawasul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Muhammad Wali. Aku bertawasul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Gerung Kali. Aku dengan menyebut nama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Bukan kita meminta kepada kubur, bukan kita minta kepada orang, memintanya kepada Allah dengan menyebut nama-nama wali Allah. Begitu kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Humari. Tawassul, wasilah. Yang pertama dengan Asmaul Husna, antum bisa pilih yang mana. Yang kedua dengan orang-orang soleh. Tentu orang soleh ini harus masih hidup. Kalau sudah wafat tidak boleh. Sebagaimana Rasulullah sudah wafat, maka beliau belum pernah kuburannya didatangi oleh Abu Bakar, kuburannya didatangi oleh Umar, kuburannya didatangi oleh para sahabat, minta kepada beliau, minta doa kepada beliau. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah supaya Allah memenangkan pasukan kaum muslimin yang sedang perang Yarmuk melawan tentara Romawi yang begitu kuat luar biasa. Padahal itu kan sangat dibutuhkan. Tidak dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kenapa? Karena tidak boleh. Para sahabat datang pada Nabi bertawasul minta didoakan itu hanya ketika Nabi masih hidup. Bisa dihitung? Contohnya wanita Ayan. Yang kedua Arab Badui. Ya. Abu Hurairah pernah supaya ibunya dapat hidayah masuk Islam. Ya. Adapun ketika Nabi sudah wafat, tidak ada. Ya. Kemarin kita bahas saat Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Nah, di saat Umar memimpin kaum muslimin ini terjadi lagi kemarau panjang. Berbulan-bulan tidak turun hujan, tanaman-tanaman mati, ternak-ternak pada mati. Maka Umar mengatakan kurang lebih, ya Allah, dulu kami datang kepada Rasulullah saat kami kekeringan. Lalu Rasulullah memohon hujan kepada engkau ya Allah, lalu engkau segera turunkan hujan. Sekarang Rasul sudah wafat, kami mendatangi Abbas. Siapa? Paman Nabi. Paman Nabi tapi lebih muda 2 tahun dari Nabi SAW. Waktu itu masih hidup. Ya. Kami datangi Abbas. Lalu Umar memohon kepada Abbas supaya memohon kepada Allah agar Allah segera menurunkan hujan. Lalu Abbas mengangkat kedua tangannya berdoa supaya Allah menurunkan hujan. Tidak lama dari itu hujan turun. Ya. Kalau bertawasul kepada Rasul yang sudah wafat itu boleh, dengan dalil, dengan dalih, dengan alasan para nabi, para rasul di kuburan pada hidup. Ya, para nabi, para rasul itu hidup di kuburannya, bahkan sholat. Itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dengan dalil itu sebagian saudara kita, ya berarti nggak ada bedanya. Ketika Nabi masih hidup waktu itu dengan sekarang, orang sama-sama hidup. Ya. Nah, inilah gunanya beragama, memahami ayat, memahami hadis, pakai manhaj sahabat, pemahaman sahabat. Kalau tidak memakai pemahaman sahabat, akhirnya seperti itu. Lah kan beliau sekarang dikatakan oleh Allah hidup sama dengan dulu. Berarti boleh dong
kita memohon kepada beliau. Gitu. Nah, ini akan dipatahkan oleh pemahaman para sahabat tadi. Ya, siapa yang paling faham hadis tadi? Tentu para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalha dan seterusnya. Mereka jauh lebih faham hadis tersebut dari kita semua, dari siapapun. Dari Imam Syafi'i, dari Imam Bukhari, dari Imam Malik, dari siapapun. Para sahabat itu paling faham dibanding siapapun. Ternyata tidak ada satupun sahabat yang datang ke kubur Nabi, yang memohon kepada Nabi supaya Nabi berdoa dari dalam kuburnya. Apa iya kita lebih paham dari sahabat? Gitu ya. Ahli bid'ah ini akan hancur, akan terpojok, akan kalah kalau kita membawa pemahaman sahabat. Ya. Karena tidak mungkin ada bid'ah dilakukan oleh para sahabat. Tidak mungkin ada sunnah yang belum diamalkan oleh para sahabat. Justru kalau Nabi malah ada. Kalau tidak salah dulu pernah kita bahas ya, sunnah berpahala bagus, tapi Nabi belum pernah melakukan. Apa misalnya? Ada kan? Sunnah berpahala itu ibadah makhluk, tapi Nabi sekalipun belum pernah melakukan. Adakah? Ada. Hari Senin kemarinnya lagi ya, Senin 2 pekan lalu ya, itu kan puasa Tasu'ah. Sepakat para ulama puasa Tasu'ah itu sunnah, tapi Nabi belum pernah melakukan. Gitu ya. Lu tahu dari mana sunnah Nabi belum pernah? Karena beliau mencita-citakan, ya, seandainya tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa Tasu'ah. Qadarullah, belum sampai tahun depan beliau sudah wafat. Ya berarti seumur hidup beliau belum pernah puasa Tasu'ah. Padahal jelas sunnah. Mosok nggak sunnah kok beliau mencita-citakan. Nah, ini disebut sunnah hamiyah. Kan ada 4 sunnah kan? Ada fi'liyah, ada takririyah, ada qauliyah, ada hamiyah. Gitu ya. Merombak Ka'bah, pintu masuk, pintu keluar berbeda. Kemudian Hijr Ismail yang setengah lingkaran itu dinaikkan sejajar dengan Ka'bah. Ini kan sunnah. Tapi tidak diamalkan oleh Nabi SAW. Termasuk mengusir orang-orang kafir dari seluruh Jaziratul Arab. Ini pun sunnah Nabi, keinginan Nabi, tapi belum pernah dilaksanakan. Adapun sahabat nggak ada. Mana ada sahabat satupun nggak ada yang pernah puasa Tasu'ah ya, pernah. Nggak ada kebaikan yang tidak dilakukan oleh para sahabat. Yang pertama kali puasa Tasu'ah para sahabat. Walaupun ya karena tidak wajib ya, tidak semuanya. Abdullah bin Amr bin As, jangankan Tasu'ah, kalau boleh setiap hari dan sudah setiap hari berpuasa. Abdullah bin Amr bin As, kalau tidak dilarang oleh Nabi SAW, karena berpuasa setiap hari dosa, bukan dapat pahala malah dapat dosa. Maksimal puasa terbanyak adalah sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, setiap hari dosa. Nah, ini kesalahan sebagian saudara-saudara kita. Mendatangi kuburan-kuburan para wali, kuburan orang-orang saleh, minta kepada penghuni kuburan itu, yang di dalam kuburan itu, supaya berdoa kepada Allah. Ini tidak boleh, bisa syirik. Dan jelas syirik kalau dia minta langsung. Ya, ya Syekh, sembuhkan penyakit saya. Oh, udah keluar dari Islam ini. Ya Rasulullah, sembuhkan penyakit saya. Udah keluar dari Islam ini ya, karena berdoa meminta kepada selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.